Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Sastri Maisa, mahasiswa pasca sarjana MPI kelas 1A. Pada kesempatan kali ini kembali akan membacakan hasil resume dengan tema model dan gaya kepemimpinan, perkembangan teoritis dalam kepemimpinan, persepsi dan strategi dalam kepemimpinan yang efektif. Baiklah, yang pertama mengenai model kepemimpinan. Kepemimpinan adalah upaya atau proses mempengaruhi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Dalam kepemimpinan ini ada beberapa model. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan menekankan kepada perubahan positif dalam tim organisasi. Pemimpin transformasional berfokus pada menginspirasi anggota timnya untuk mengambil upaya-upaya atau tindakan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Yang kedua adalah kepemimpinan transaksional yang berfokus kepada pertukaran pikiran antara pemimpin dan bawahan, di mana imbalan diberikan kepada bawahan yang berprestasi dan hukuman diberikan kepada bawahan yang melakukan tindakan-tindakan yang membentuk pelanggaran. Untuk bawahan yang melakukan kinerja yang buruk tentu saja diberikan punishment. Yang ketiga yaitu kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional maksudnya di sini adalah kepemimpinan yang menyesuaikan dengan situasi yang efektif. Di sini tergantung pada situasi tertentu seperti tingkat kematangan anggota tim dan kompleksitas tugas yang dihadapi. Yang keempat adalah kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik didasarkan pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi dengan menggunakan karakter pribadi. Artinya seorang pemimpin harus menunjukkan karakter dirinya yang menunjukkan sikap-sikap seorang pemimpin. Nah, kepemimpinan karismatik ini sering dianggap sebagai hal yang berpengaruh besar terhadap organisasi. Yang kelima adalah kepemimpinan otentik. Kepemimpinan otentik menekankan pentingnya transparansi, integritas, dan konsistensi antara kata dan perbuatan pemimpin. Di sini pemimpin harus sesuai antara perkataan dan perbuatannya sehingga relevan di lingkungan organisasi yang kepercayaannya kepada pemimpin. Yang keenam, yang B, gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan autokratis diberikan oleh pengambilan keputusan yang terpusat pada pemimpin tanpa melibatkan anggota tim. Jadi, keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan hanya diambil oleh pimpinan dan anggota tim hanya tinggal mengikutinya saja. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan demokratis. Di sini berbeda dengan autokratis. Gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin melibatkan anggota tim yang dipimpinnya dalam hal mengambil kebijakan ataupun mengambil keputusan. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan birokratis berfokus pada kepatuhan terhadap aturan atau prosedur yang ada. Artinya baik pemimpin maupun anggota tim mematuhi aturan-aturan atau menjalankan aktivitas kelompok sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang C adalah perkembangan teoritis terkini dalam kepemimpinan. 1. Kepemimpinan digital dan virtual. Di era digital, kepemimpinan telah mengalami perubahan yang signifikan. Jadi di sini kepemimpinan ini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kepemimpinan virtual menuntut pemimpin untuk memiliki keterampilan komunikasi yang lebih tinggi, empati, dan fleksibel dalam menghadapi tantangan koordinasi jarak jauh. Kedua adalah kepemimpinan inklusi dan adaptif. Kepemimpinan inklusi dan adaptif menekankan pada pentingnya keterbukaan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri
dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Maksudnya di sini bahwa kepemimpinannya bersifat tidak kaku, tetapi menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang D, persepsi dalam kepemimpinan. 1. Definisi dan pentingnya persepsi dalam kepemimpinan. Persepsi adalah proses di mana individu menginterpretasikan dan memberi makna terhadap informasi yang mereka terima dari lingkungan sekitarnya. Persepsi yang positif terhadap pemimpin dapat meningkatkan motivasi anggota yang dipimpin. Kemudian mereka meningkatkan kinerjanya dan melibatkan diri dalam pengambilan keputusan. Yang 2, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dalam konteks kepemimpinan. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi dalam kepemimpinan meliputi latar belakang budaya, pengalaman pribadi, latar belakang pendidikan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota tim. Pemimpin yang mampu menyesuaikan strategi komunikasi mereka dengan persepsi yang ada akan lebih efektif dalam kepemimpinan tim. Yang E, strategi komunikasi kepemimpinan yang efektif. Yang pertama adalah komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyampaikan pesan, sementara komunikasi nonverbal mencangkup elemen-elemen seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan sebagainya. Yang kedua adalah komunikasi berbasis empati dan pendekatan humanistik. Maksudnya di sini adalah bahwa komunikasi berbasis empati melibatkan pemahaman terhadap perspektif dan perasaan orang lain. Yang berikutnya yaitu bahwa komunikasi berbasis empati dapat meningkatkan kepuasan kerja dan keterlibatan karyawan. Mereka merasa dihargai dan didukung oleh pemimpinnya. Baiklah, mungkin hanya itu saja resume singkat yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.